وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Ikhwani fillah wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita mempersembahkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik, dengan sanjungan yang terindah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala nikmat, pemilik segala keutamaan dan karunia. Dan dia pula lah yang pantas untuk dipuji dengan pujian yang paling terindah dan paling termulia. Dan dia pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah yang diibadahi, yang seluruh penghambaan diri kita, semua bentuk pendekatan diri kita itu hanya ditujukan kepadanya, dan tidak boleh menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu ataupun tandingan di dalam seluruh ibadah apapun jenis dan bentuknya. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesyukuran akan nikmatnya. Kita diperintahkan bersyukur atas nikmat Allah, dan itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Dengan lisan kita membaca alhamdulillah, dengan hati kita mengakui segala nikmat datang dari sisi Allah, dengan anggota tubuh kita melaksanakan perintah Allah, jalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhkan diri daripada apa yang telah dilarang. Dan seiring bertambahnya nikmat, seharusnya bertambah pula
kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang saat ini walhamdulillah kita berada di dalamnya, tentunya adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan di dalam Islam. Ini yang mengangkat derajat kita dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah mengangkat derajat kaum mukminin di antara kalian. Dari seluruh manusia, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya lebih mulia adalah mereka yang beriman. Dan semakin tinggi kuat tingkat keimanannya, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai ia mencapai derajat ketakwaan, sehingga ia menjadi hamba Allah yang paling termulia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Dalam suratul Hujurat, sungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Dan di antara nikmat saat ini walhamdulillah, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmatnya. Olehnya, di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita hendak masuk ke rumah Allah, yaitu kita membaca, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan Al-Allamah Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu menyebutkan bahwasanya li'anna fil masjid yuwazza rahmatullah, sebab di masjid itu dibagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan yang lain, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan, tujuan dan tendensi kita bertemu kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu untuk sama-sama mendapatkan warisan, sama-sama mempelajari warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mewariskan ilmu, dan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang kemudian dari para ulama kita mendapatkan fawaid, pelajaran yang itulah yang insyaallah taala kita akan berusaha pelajari di kesempatan pagi hari ini. Nah, kemudian sebagaimana yang dimaklumi atau sebagaimana yang telah diumumkan, bahwasanya pembahasan kita adalah salasatul usul wa adillatuha. Nah, salasatul usul wa adillatuha. Nah, ini kadang juga menjadi rancu. Yang mana yang benar? Salah satu usulin wa adillatuha, atau al-usul as-salasa, atau salah satu usul. Itu menjadi rancau kadang. Nah, yang mana yang benar? Nah,
Yang antum punya bukunya itu apa judulnya di situ? Baik. Syekh Saleh bin Abdul Aziz, mufti Saudi saat ini, itu punya syarah tersendiri terhadap kitab tersebut. Dan di muqaddimah beliau yang sempat saya baca tadi dalam perjalanan, beliau juga mengkritik hal tersebut. Dan yang beliau kuatkan adalah salah satu usulin tanpa alif lam. Salah satu usulin, salah satu di situ khabar. Iya. Takdir mubtada'nya itu hadhihi. Nah, salah satu usulin, nah itu mudhaf. Nah, wa adillatuha. Beliau kuatkan itu sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya risalah juga yang lain. Yang namanya salah satu usul. Iya. Dan itu risalah yang lebih kecil daripada risalah ini, itu diajarkan kepada anak-anak. Diajarkan kepada mereka yang usianya agak di bawah kita. Nah, itu risalah beliau. Itu yang beliau katakan. Ada risalah yang lain yang juga judulnya mirip dengan itu. Dan yang khusus ini, yang tepat kata beliau adalah salah satu usulin wa adillatuha. Itu yang beliau kuatkan. Meskipun di syarah yang lainnya itu tidak mempersoalkan. Nah, di syarah yang lain itu tidak mempersoalkan hal tersebut. Nah, dan jemaah sekalian, para ulama itu memberikan perhatian besar terhadap ini salah satu usul. Padahal dari sisi matan itu sangat ringkas. Seseorang yang punya kecerdasan, seseorang yang mampu menghafal, itu dia bisa hafal tidak sampai seharian itu. Nah, kenapa? Memang matannya ringkas. Dan para ulama subhanallah, rahimahumullahu jami'an, wa hafizahumullahu al-ahya, mereka mensyarah kitab ini, kutaib ini, matan dari salah satu usul, itu dengan penuh perhatian, sekaligus menganjurkan dan memotivasi kepada para talibul ilmi, baik itu yang judud ataupun yang kudama, untuk kembali mengambil fawaid dan pelajaran dari syarah-syarah mereka, dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan salah satu usul ini. Nah, dan kenapa para ulama memberikan perhatian yang ekstra terhadap matan yang cukup ringkas ini? Itu disebabkan dua alasan. Syekh Shalih Abdul Aziz, hafizahullah taala, menyebutkan ada dua alasan pokok kenapa para ulama begitu perhatian dengan salah satu usul ini, memberikan syarahnya, memotivasi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Nah, alasan yang pertama, dia sangat ringkas. Sangat ringkas dan mudah untuk dihafal. Mudah untuk difahami. Nah, dan di antara bentuk adab seorang talibul ilmi, hendaknya dia mempelajari ilmu itu dari yang paling mendasar dan paling ringkas terlebih dahulu. Tidak langsung masuk kepada ilmu-ilmu yang besar dan tinggi. Nah, tapi ia mempelajari mukhtasar, ringkasan-ringkasan pokok yang memuat hal-hal yang wajib untuk dia jadikan pegangan terlebih dahulu. Nah, makanya beliau hafizahullah taala di sini beliau menyebutkan sebuah asar yang beliau nukil dari kitab Al-Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih Ibnu Abdul Bar, karangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah, di mana dalam kitab tersebut beliau menukil dari Ibnu Syihab Az-Zuhri
Nah, bagaimana pentingnya kita mengambil ilmu itu dari yang sedikit, dari yang kecil, dan tidak langsung mengambil secara keseluruhan. Tidak langsung mengambil dengan bagian yang sangat banyak. Nah, kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, man rama al-ilma jumlatan, man rama al-ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Siapa yang mencari ilmu, berusaha mengambil ilmu jumlatan, maksudnya hampir keseluruhan atau jumlah yang banyak, maka zahaba anhu jumlatan, niscaya akan hilang juga seperti itu. Niscaya hilang juga seperti itu. Kenapa jemaah sekalian? Sebab tingkatan berpikir manusia itu berbeda-beda. Ingatan manusia itu juga berbeda-beda. Daya hafalan manusia juga berbeda-beda. Nah, dan terkadang kebanyakannya atau alal aghlab manusia ketika disuruh mempelajari satu hal yang cukup banyak dalam satu momen, dalam satu kesempatan, mungkin dia akan kehilangan itu. Mungkin di saat itu dia ingat, mungkin di saat diajarkan dia faham. Namun yang terjadi, dan itu kebanyakannya, setelah itu hilang semua. Bagaikan apa? Apa yang biasa muncul di pagi hari? Embun yang diapakan oleh matahari? Disinari matahari itu embun hilang. Demikian pula dengan ilmu yang langsung diambil banyak. Langsung mau dihafal hari ini 10 hadis. Nah, langsung mau dihafal 10 hadis. Besok 10 lagi hadis. Tidak sampai 2-3 hari, 10 hadis yang pertama dia hafal itu tidak diingat lagi. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan maksiat, di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Iya. Yang kita memang tingkat menghafalnya sangat jelek, ditambah lagi dengan kita dikepung maksiat dari seluruh penjuru, depan, belakang, kiri dan kanan. Iya. Semakin sulit menghafal. Langsung mau dikuasai sebuah pembahasan. Nah, itu tidak benar itu. Nah, makanya para ulama menekankan yang ringkas. Bahkan terkadang yang ringkas, selesai yang ringkas itu diulang lagi, sampai kadang ada yang bosan. Namun ternyata di kalangan para tullabul ilmi, mereka menyebutkan bahwa setiap kali pelajaran tersebut diulang, kita mendapatkan faedah yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Kita mendapatkan pelajaran yang sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya dengan materi yang sama, kita dapat faedah tambahan. Nah, demikianlah yang kita ketahui dari syarah atau penjelasan para ulama. Nah, kata Imam Ibn Shihab, man rama 'ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu itu dengan jumlah yang banyak, sekaligus, maka itu ilmu akan hilang demikian juga. Nah, wa inna ma yutlabul ilm ala murril ayyami wal layali. Dan ilmu itu dituntut, ilmu itu dipelajari seiring dengan berlalunya siang dan malam. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit, syuwayyan fa syuwayyan. Tidak langsung semuanya. Nah, dan para ulama mereka disifati dengan rasikhuna fil ilm. Mereka kokoh, kuat dari sisi keilmuan, itu tidak mengambil langsung semuanya. Tapi butuh tahunan sampai jenggot mereka putih di atas ilmu. Wah, maksudnya? Sejak kecil mereka sudah belajar, sampai mati mereka tetap belajar. Sebab ilmu memang tidak didapatkan seperti itu, tidak didapatkan dengan satu majelis seperti ini. Apalagi cuma 2 pekan sekali, 1 kali dalam sebulan, 2 kali dalam sebulan. Nah,
Tidak bisa didapatkan seperti itu. Iya. Apa yang kita bisa dapatkan, itu yang kita ulangi, itu yang kita amalkan, itu yang kita kokohkan. Iya. Setelah itu berikutnya bertambah. Janganlah semua ambil semuanya. Tidak demikian metodologi para ulama. Apalagi, iya, belum mempelajari hal-hal yang basic, yang mendasar, masuk di lingkup yang sebenarnya bukan bagiannya masuk di sana. Masuk ke dalam perselisihan para ulama. Ya, ini para ulama katanya ada begini. Ada yang berpendapat masalah A, itu pendapatnya adalah B. Iya, masalah A, ada yang berpendapat itu adalah C dan seterusnya. Akhirnya bingung sendiri. Nah, tidak memahami esensinya dulu. Kenapa masalah mereka berselisih? Tentu tidak usah pelajari itu sampai ke sana. Atau ambil yang paling aman. Keluar dari perselisihan itu. Cari yang awannya. Itu yang paling tepat. Iya. Dan ini yang kadang di antara para ikhwah itu saling gontok-gontokan. Iya. Saling ribut, saling baku tunjuk-tunjuk. Iya. Nah, ujung-ujungnya ikut terkena fitnah. Iya. Kenapa? Tidak dewasa dalam melihat perbedaan. Dan memang dari sisi basic ilmuwan, iya, tidak musalsal. Iya, langsung. Iya. Ada yang khusus fatwa ulama, semuanya isinya fatwa ulama. Bagus memang. Iya. Cuman kita mesti memahami bagaimana penerapan dari fatwa tersebut. Iya. Fatwa tersebut bentuknya apa? Umum, khusus, apakah di keadaan tertentu atau memang pada seluruh keadaan. Ini karena tidak dipahami memang. Nah, iya. Keluar dari perselisihan para ulama. Iya. Belajar dari basicnya dulu. Ini pentingnya usul salasa. Dia sangat ringkas. Nah, dan belajar itu tidak sekali lagi, tidak langsung sekaligus. Nah, kemudian jemaah sekalian, kadang membuat para talibul ilmi itu kemudian mereka ditimpa dengan al-malal. Apa itu al-malal? Bosan. Iya, jenuh. Kenapa? Sebab ternyata yang mau dia pelajari setumpuk. Iya. Dapat ke sana, banyak sekali di sana. Itu dia beli lagi. Ini mau dipelajari semua ini. Iya. Belum lagi ini, ini mau dipelajari semua. Hilang itu namanya girah, semangat. Kayaknya tidak bisa ini saya. Saya takdirkan bukan untuk menuntut ilmu, tapi jadi pengempang. Tidak demikian jemaah sekalian. Nah, Al-Fadl Ibn Sa'id Ibn Salam rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan, kana rajulun yatlubul ilma fala yaqdir alaih. Kana rajulun yatlubul ilma fala yaqdir alaih. Ada seseorang dia belajar ilmu, mempelajari ilmu syar'i, sampai dia merasakan bahwa dia layak dir alaih. Kayaknya saya tidak mampu ini. Saya kayaknya ditakdirkan memang tukang kebun kasihan. Ya, bukan penuntut ilmu. Nah, fa'azama ala tarki. Maka dia pun berniat, kayaknya saya memang cocoknya bukan di bagian belajar. Saya bagian di balik layar saja, tidak usah belajar. Iya, bagian supporter. Nah, taib. Famara bima'in yanhadiru min ra'si jabalin ala sakhratin qad asal al-ma'a fiha. Lalu dia berjalan dan melewat di sebuah tempat yang di tempat tersebut ada air menetes dari puncak gunung. Bukan air terjun. Bukan air terjun. Air yang menetes dari puncak gunung. Yang di bawahnya itu batu yang cadas, batu yang keras. Dan batu tersebut itu telah berlekuk. Paham maksudnya? Berlekuk. Meskipun tidak sampai berlubang, berlekuk. Paham maksudnya?
itu menunjukkan bahwasanya itu batu sudah sekian lama ditetesi air. Lalu apa katanya? Iya. Ilmu itu tidaklah selembut dengan air itu, dan hati saya tidaklah sekeras batu itu. Tidaklah sekeras batu itu. Iya. Dan batu tersebut bisa berlekuk itu tidak dalam hitungan sehari 2 hari. Tidak dalam hitungan sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Lama prosesnya. Akhirnya apa? Ini yang membuat dia semangat lagi menuntut ilmu. Ini yang membuat dia semangat lagi menuntut ilmu. Hatinya tidaklah sekeras batu itu. Dan ilmu syar'i tidaklah selembut air itu. Iya. Kalau memang air tersebut bisa membuat lekuk batu, bagaimana dengan ilmu syar'i? Iya. Tapi itu butuh waktu jemaah sekalian. Iya. Nah, di sini pentingnya. Nah, kemudian sisi yang kedua yang disebutkan oleh beliau, kenapa para ulama memberikan perhatian penuh, iya, begitu memberikan perhatian terhadap, iya, salah satu usulin wa adillatuha, iya, ini sebab di dalam risalah ringkas ini, iya, itu mencakup atau terkait dengan 3 pertanyaan di alam kubur. Iya. Terkait dengan 3 pertanyaan, iya, di alam kubur. Nah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, iya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala. Di hadis yang panjang. Dan di antara potongan hadis tersebut, iya, fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Orang yang meninggal tatkala dimasukkan ke liang lahat, kemudian seluruh keluarganya sudah pulang, maka datanglah 2 malaikat, malakan. Nah, kedua malaikat tersebut duduk dan bertanya kepada si mayat ini. Pertanyaan yang pertama apa? Man rabbuk? Iya. Kalau di Makassar itu kadang mereka mengatakan inai karen. Iya. Nah, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Nah, fayaqulu rabbi Allah. Kalau itu orang beriman, apa katanya? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Nah, fayaqulani lahu ma dinuk. Kedua malaikat kembali bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Maka si mayat itu yang beriman menjawab, agamaku Islam. Nah, fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum. Nah, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Faqala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 pertanyaan di alam kubur. Dan dalam konteks hadis ini itu dijawab oleh mereka yang beriman. Adapun mereka yang tidak beriman, ketika diberikan pertanyaan seperti ini, kalian tahu jawabannya apa? La adri. Sami'tu an-nas yaquluna kadza fa aqulu kadza wa kadza. Saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan ini, saya pun ikut mengatakan itu. Dan pertanyaan di alam kubur, ini fase pertama, ujian pertama sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Siapa yang tidak lolos di situ, bisa dipastikan tidak akan lolos di fase berikutnya. Tidak akan lolos di fase berikutnya. Nah, dan di sini termasuk momen, yang tidak boleh sama sekali kita menjawab dengan apa?
wallahu a'lam. Ya. Kalimat wallahu a'lam, iya, itu para ulama tekankan. Bukan cuma disebabkan ketidaktahuan, tapi bara'atu dhimma, berlepas diri. Iya. Nah, dan itu dianjurkan meskipun seorang alim bagaimanapun, iya, tetap dia mesti mengatakan wallahu a'lam. Nah, dan banyak kalam para ulama terkait dengan masalah itu. Tapi di alam kubur itu tidak boleh untuk mengatakan Allahu a'lam. Itu jawaban yang tidak dibutuhkan. Jawaban bukan pada tempatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan usul salasa wa adillatuha, 3 landasan utama, 3 landasan pokok dalam beragama itu terkait dengan 3 pertanyaan di alam kubur. Dan seseorang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur ini tanpa mempelajari dan mengetahuinya dan kemudian menjadikannya sebagai amalan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, thayyib. Kalau mungkin ada yang mengatakan, iya, itu mudah dijawab. Allah Rabbku, agamaku Islam, Rasulku Muhammad dan seterusnya. Iya. Maka kita katakan jemaah sekalian, pada saat tersebut itu lisan hanya mengungkapkan apa yang diyakini oleh hati dan apa yang diamalkan ketika ia masih hidup. Nah, ini tidak sama dengan pertanyaan yang biasa dihadapi oleh anak-anak sekolah. Iya, tidak demikian. Tapi lisan ketika itu hanya bisa mengungkapkan apa yang memang kokoh dan menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi amalannya ketika masih hidup. Nah, bagaimana mungkin mereka yang tidak meyakini dengan baik Rabbnya, iya, kemudian tidak menjadikannya sebagai sebuah amalan dalam kehidupan kesehariannya, bagaimana mungkin dia bisa menjawab Allahu Rabbi? Nah, dan juga pertanyaan yang lainnya. Makanya sangat penting jemaah sekalian, iya, kita mempelajari salah satu usulin wa adillatuha. Nah, tayyib. Kita masuk kepada matan daripada kitab ini. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala birahmatin wasi'ah, berkata al-muallif, penulis, al-Imam al-Mujaddid dan juga Syekhul Islam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ailam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Bismillahirrahmanirrahim. Ailam, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, annahu, bahwa, yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu, mempelajari, apa itu? Arba'i masailah, 4 masalah, 4 persoalan. Nah, atau ada yang punya matannya bisa dibaca? Ada yang punya matannya? Matan Arabnya, silakan. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Baik. Itu. Di sini jemaah sekalian, beliau memulai risalah beliau dengan apa? Dengan basmalah. Ya. Beliau memulai tulisan beliau dengan basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Dan ini kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau itu iktidaan li kitabillah, mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam setiap surah kecuali dalam surah At-Taubah atau dalam surah Al-Bara'ah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama diberikan kepada beliau itu dimulai dengan basmalah. Apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Rabbmu. Dengan basmalah. Nah, dan menyebut nama Allah di dalam atau mengawali sebuah kegiatan, termasuk mengawali sebuah tulisan, itu memang sudah ada tuntunannya di kalangan para anbiya wal mursalin. Siapa rasul yang pertama? Siapa rasul yang pertama yang diutus oleh Allah? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Iya. Kalau nabi pertama Adam. Rasul yang pertama Nuh. Mudah-mudahan tidak ada yang protes. Nah, baik. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud di ayat yang ke-41, tatkala beliau sudah membuat bahtera kapal. Nah, beliau memerintahkan kepada kaumnya yang ikut kepada beliau, beriman kepada beliau, untuk naik di atas kapal. Dan beliau perintahkan itu dengan mengawali dengan basmalah. Kata beliau dalam surah Hud itu, qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kata Nabiullah Nuh alaihissalam, irkabu, naiklah, bismillah, dengan nama Allah, dengan bismillah, majriha wa mursaha. Nah, baik kapal tersebut majriha, dia berlayar, atau wa mursaha, nanti ketika dia berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku itu maha pengampun dan maha penyayang. Sisi pendalilan, Nabiullah Nuh alaihissalam itu perintahkan dengan basmalah di awal. Nah, dan di antara nabi yang lain itu ada nabi siapa? Sulaiman, ya, yang memerintahkan siapa? Burung hudhud. Tadi sebelum saya masuk saya lihat ada tanda larangan masuk burung, ya. Apa? Masya Allah, sampai burung juga dikasih tanda. Memang burung bisa baca apa? Nah, atau saya salah paham? Nah, burung hudhud, itu diperintahkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam untuk mengirim surat kepada penguasa Sabah. Sebab ketika Nabiullah Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya dari kalangan jinni wal insi wat tayr, itu bala tentaranya Nabiullah Sulaiman dari kalangan jin, manusia, wat tayr, burung. Yang tidak hadir siapa? Hudhud. Ternyata Hudhud itu melihat bahwasanya di sana di negeri Sabah ada yang yasjudu lisyams, ada yang menyembah matahari. Dan itu penguasanya, yaitu siapa namanya? Balqis. Ini perlu dicari tahu ini. Wallahu alam. Ini sini cocok ini, wallahu alam.
Kalau dikubur tidak cocok. Nah, maka Nabiullah Sulaiman mendapatkan laporan dari Hudhud tadi, kemudian menulis surat. Dan yang ditugaskan untuk membawa surat itu si Hudhud. Surat tersebut dijatuhkan kepada si Bilqis. Lalu Bilqis mengumpulkan pembesarnya dan mengatakan qalat, menunjukkan bahwa dia wanita. Qalat, bahwa dia ratu. Sebab kalau raja qala. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesarku, telah dijatuhkan kepada saya sebuah surat yang mulia. Lalu di ayat yang ke-30, itu surat Naml di ayat 29 ya. Di ayat yang ke-30, innahu min Sulaiman. Surat tersebut datang dari Sulaiman. Maksudnya Nabiullah Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata isinya di awal itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan para anbiya wal mursalin, mengawali tulisan dengan basmalah. Nah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mengirim surat kepada Herakl. Siapa itu Herakl? Heraklius. Penguasa Romawi. Sebab di zaman beliau ada dua kerajaan yang kalau kita bahasakan dengan bahasa di zaman kita, dua negara adidaya. Dua negara superpower, ranger. Nah, yaitu kerajaan Romawi dan Persia. Yang menguasai Romawi saat itu adalah Heraklius, yang masih kafir. Nah, yang pernah memanggil Abu Sufyan ibn Harb dan menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dia meyakini bahwa memang Rasulullah itu benar. Rasulullah mengirim surat kepadanya. Nah, dan isi surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Amma ba'du. Salamun ala man ittabal huda. Aslim taslam. Laka yu'tikallahu ajraka marrataini. Nabi mulai surat beliau dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Adapun setelah itu, aslim taslam. Wahai Heraklius, engkau masuk Islam, kau akan selamat. Aslim, engkau masuk Islam, yu'tikallahu ajraka marrataini. Engkau akan diberikan pahala dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari hadis itu hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari ya. Nah, sisi pendalilan dari hadis itu, Nabi memulai tulisannya dengan basmalah.